Bayangkan kalau sebuah siaran radio bisa menjatuhkan presiden. Bukan di film, ini sungguh terjadi dan hanya dalam semalam. Di video ini kita akan bahas bagaimana sebuah siaran radio palsu mampu memicu kudeta berdarah di Bolivia. Cocok buat kamu yang suka sejarah, politik, atau penasaran gimana hoaks bisa menggulingkan kekuasaan. Untuk memahami seberapa anehnya kudeta ini, kita perlu menelusuri dulu, yaitu Bolivia di akhir tahun 1970-an. Saat itu, negeri di Amerika Selatan ini sedang dalam fase transisi politik, dari dominasi militer menuju demokrasi. Setelah Presiden Hugo Banzer, seorang jenderal militer, mundur dari kekuasaan, kepemimpinan sempat berpindah beberapa kali, hingga akhirnya jatuh ke tangan Walter Guevara, seorang tokoh sipil. Tapi masalahnya yaitu posisi Guevara hanyalah sementara. Ia dianggap sebagai penjaga kursi atau bukan pemimpin sejati. Tentara-tentara dan kelompok konservatif pun mulai gelisah. Mereka tak percaya kalau demokrasi bisa berjalan di Bolivia. Dan ketika rasa tidak percaya bertemu kesempatan, maka lahirlah konspirasi. Tapi siapa sebenarnya yang memanfaatkan kekacauan ini dengan menyebar siaran radio palsu? Teori paling kuat menyebutkan bahwa dalangnya sangat dekat dengan kekuasaan. Bahkan mungkin Anda tak percaya akan siapa yang disebut-sebut jadi pelakunya. Kita akan bahas di akhir video ini. Saat itu, pada tanggal 1 November 1979, muncul sebuah siaran dari stasiun radio militer yang berpesan seperti ini. Presiden Galtevar Guevara telah digulingkan, negara dalam kendali militer. Siaran itu terdengar seperti pengumuman resmi, lengkap dengan nada militeristik, bahkan disusul dengan suara seseorang yang mengklaim sebagai juru bicara junta yang baru. Dalam beberapa jam, berita menyebar, tentara mulai bergerak, kantor-kantor pemerintahan mulai dikosongkan, para pejabat bingung termasuk Guevara sendiri, yang saat itu masih duduk di kantornya. Yang membuat situasi ini makin gila adalah tidak ada klarifikasi dari pemerintah. Entah karena lambat, takut, atau justru orang-orang penting pemerintahan ikut bermain dalam skenario ini. Beberapa jam setelah siaran palsu itu, Kolonel Alberto Natuch Bas, seorang tokoh militer garis keras, mengklaim kekuasaan dan menyatakan pemerintahan baru. Ia menyebutkan bahwa tindakan ini diperlukan untuk menyelamatkan Bolivia dari kehancuran ekonomi dan instabilitas politik. Namun sebenarnya Bolivia sedang berusaha membangun kembali sistem sipil. Jadi alasan yang diberikan Natuch banyak dipertanyakan. Dan mungkin Anda penasaran siapa Natuch Bas? Ia adalah seorang militer yang punya latar belakang kuat di pemerintahan sebelumnya. Ia pernah menjadi Menteri Pertahanan di bawah Presiden Banzer. Banyak yang menuduh bahwa dia hanya boneka dari kelompok elit yang ingin mengembalikan kekuasaan militer. Setelah kudeta diklaim sukses, rakyat Bolivia tidak diam. Gelombang unjuk rasa muncul di seluruh negeri, terutama dari kelompok buruh, mahasiswa, dan partai-partai kiri. Sayangnya, tanggapan militer sangat brutal. Tembakan dilepaskan, jam malam diberlakukan, dan banyak aktivis yang ditangkap. Dalam 16 hari pemerintahan Natuch, lebih dari 100 orang tewas. Kekejaman ini justru membuat kelompok sipil makin kuat dan terorganisir. Tekanan internasional juga muncul dari PBB, negara-negara tetangga, hingga gereja Katolik turut mengutuk kudeta tersebut. Ya, Anda tidak salah dengar, kudeta yang diawali siaran radio palsu ini hanya bertahan selama 16 hari. Tekanan dari dalam dan luar negeri membuat Natuch akhirnya menyerahkan kekuasaannya, tapi bukannya mengembalikannya ke presiden lama, ia menyerahkannya ke Lidia Gueler Tejada, seorang politisi perempuan, yang kemudian menjadi presiden wanita pertama di Bolivia. Tapi masa damainya tak berlangsung lama. Tahun berikutnya, Bolivia kembali mengalami kudeta. Negara ini seolah-olah terjebak dalam lingkaran setan, kekuasaan yang tidak ada habisnya. Nah, mungkin ini yang bagian kalian tunggu. Siapa sebenarnya yang menyebarkan siaran radio palsu itu? Jawabannya adalah sampai sekarang belum ada yang benar-benar mengaku.
Tapi, tiga teori berikut ini masih hangat dibicarakan di kalangan sejarawan dan jurnalis investigatif. Yang pertama, fraksi dalam militer sendiri. Sebagian besar percaya bahwa siaran itu dibuat oleh militer sendiri sebagai bagian dari operasi senyap untuk memprovokasi kudeta dari dalam. Yang kedua, elit sipil konservatif. Teori ini menyebutkan bahwa beberapa kelompok elit ekonomi yang takut kehilangan pengaruh di bawah pemerintahan sipil. Kemudian yang terakhir, campur tangan CIA. Ini adalah hal yang paling kontroversial. Amerika Serikat disebut punya kepentingan menjaga rezim militer yang pro pasar bebas dan anti komunis. Dan kudeta Bolivia 1979 mungkin hanya satu dari sekian banyak intervensi CIA. Menariknya, nama Walter Guevara, presiden yang dikudeta, pernah muncul dalam dokumen CIA yang dibocorkan tahun 2000-an. Meskipun belum ada bukti keterlibatan Amerika Serikat dalam kudeta ini. Oke, mungkin segitu saja dulu. Sejarah bukan sekedar catatan masa lalu. Ia adalah cerminan masa depan. Jangan pernah remehkan kekuatan informasi karena kebenaran bisa dikalahkan kalau kebohongan lebih dulu dipercaya. Kalau kamu punya pendapat tentang siapa sebenarnya dalang di balik kudeta ini, silakan tulis di komentar. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.